Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing terkait tentang salah satu tes yang sering kita temui apabila kita ingin melanjutkan studi ataupun ingin mendapatkan pekerjaan yakni tes skolastik. Nah, berdasarkan situs yang saya kutip dari pusmenjar.kemdikbud.go.id menyatakan bahwa tes skolastik itu merupakan suatu tes untuk mengetahui kemampuan seseorang apabila ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau situasi yang baru. Berdasarkan situs ini juga bahwa tes skolastik itu kita bagi menjadi 3 bagian, ada tes verbal, tes kuantitatif, dan tes penalaran. Adapun tes verbal itu tesnya dia mencakup tentang sinonim, antonim, analogi, dan wacana. Kemudian pada tes kuantitatif itu dia lebih menekankan kemampuan seseorang untuk mengatasi atau membacakan masalah angka terkait tentang deret angka, aritmatika, aljabar, dan geometri. Sedangkan untuk tes penalaran itu tesnya terbagi 3 sub, yakni penalaran logis, diagram, dan analitis. Kita masuk pada tes verbal. Jadi tes verbal itu merupakan kemampuan seseorang yang kita ukur untuk menggunakan logika verbal dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah kata atau bahasa. Jadi subtes ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada sinonim, antonim, analogi, dan wacana. Jadi sinonim itu bertujuan untuk mencari persamaan dari satu kata. Kemudian antonim itu bertujuan untuk mencari lawan dari kata yang diberikan. Kemudian analogi itu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Kemudian kita mencari kelompok kata yang sesuai dengan kelompok kata yang sebelumnya. Lalu yang keempat itu adalah tes wacana. Kita masuk contohnya dari sinonim itu. Misalkan kita diberikan kata abolisi. Oke. Kita disuruh untuk mencari di antara kelima pilihan jawaban ini kata apa yang memiliki makna yang sama dengan abolisi. Nah, seperti yang kita ketahui itu bahwa abolisi merupakan suatu kata yang memiliki makna pembatalan, penghapusan, atau peniadaan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah poin B, yakni pembatalan. Kemudian untuk antonim, jadi kita disuruh mencari lawan kata dari kata yang diberikan. Misalnya di sini kita diberikan kata afdal, yang dimana afdal itu memiliki arti ahsan, genap, komplit, lengkap, mantap, sempurna. Nah, karena afdal itu merupakan arti atau makna dari kata genap, maka lawan dari kata genap itu adalah ganjil. Jadi jawabannya itu adalah A. Selanjutnya pada bagian analogi, jadi teman-teman diberikan 2 buah kata yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi tugas kita itu adalah kita mencari kelompok kata ini dari 5 opsi ini yang memiliki analogi yang sama dengan kelompok kata yang sebelumnya. Misalkan di sini kita diberi kata piring dan makanan. Oke. Apabila kita melihat 2 kata ini, berarti 2 kata ini memiliki makna yakni piring itu merupakan tempat untuk makanan. Oleh karenanya, kita harus mencari makna yang sama untuk kelima kata yang ini. Oleh karena itu, yang tepat itu adalah yang poin B sekolah, belajar. Kenapa? Karena alasannya itu analogi ini, piring itu merupakan tempat untuk makanan, berarti sekolah itu merupakan tempat untuk belajar. Kemudian untuk yang tes verbal yang keempat itu adalah wacana Jadi di sini teman-teman akan disuruh untuk mengerjakan soal cerita, yang dimana nanti soal cerita ini bisa saja ditanyakan apa makna kalimat, ataukah apa pokok kalimat, atau ide pokok, ide paragraf, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada bagian tes kuantitatif. Jadi tes kuantitatif ini merupakan kemampuan matematis sederhana dan memahami konsep matematika dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka. Adapun pada tes kuantitatif ini kita bagi menjadi beberapa bagian, yakni ada deret angka, aritmatika, aljabar, dan geometri. Kita masuk pada contoh deret angka. Jadi di sini teman-teman akan diberikan deretan angka-angka yang memiliki pola satu dengan yang lainnya. Jadi tugas kita di sini adalah kita mencari angka yang hilang berdasarkan pola yang kita temukan sebelumnya.
Misalkan pada deretan angka ini ada angka 2, 3, 5, tidak diketahui, 12, dan 17. Berarti kita harus mencari angka apa yang tepat mengisi titik-titik ini supaya deretan angka ini nantinya memiliki pola yang teratur. Oke, seperti yang kita lihat bahwa antara 2 dan 3 itu memiliki selisih 1, antara 3 dan 5 itu memiliki selisih 2, antara 12 dan 17 itu memiliki selisih 5. Oke, berarti 1, 2, 5. Maka dia merupakan selisih dari bilangan bulat. Oleh karena itu, asumsi kita maka selisih-selisihnya itu tadi merupakan selisih 1, selisih 2, selisih 3, dan selisih 4. Oleh karena itu, kita mengambil angka di sini yang merupakan selisih 3 dari 5 dan selisih 4 dari 12. Maka angka yang cocok itu adalah angka 8, karena 5 tambah 3 itu 8, dan 8 tambah 4 itu adalah 12. Oke, jadi itu merupakan contoh singkat tentang soal tentang deret angka. Kemudian ada yang dikatakan sebagai aritmatika. Oke, contohnya seperti ini. 8 merupakan 33/3% dari angka berapa? Oke. Nah, karena kita ketahui bahwa 33/3% itu adalah 0,33 atau sepertiga, maka 8 merupakan sepertiga dari angka 24. Kenapa? Karena 24 dibagi 3 itu adalah 8. Nah, kemudian untuk yang aljabar, berarti kalian diberikan kumpulan angka-angka, lalu kalian disuruh untuk mencari hasil dari suatu bentuk matematis. Oke, misalkan di sini, jika X itu sama dengan 4 dan Y sama dengan 1, maka nilai dari XY dibagi Y tambah itu adalah berapa? Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita tinggal menyubstitusi atau memasukkan angka 4 ini dan angka 1 ini ke persamaan ini ya. Berarti X kali Y itu kan 4 kali 1, maka 4 dibagi Y tambah X, 5. Jadi, jawabannya adalah 4/5. Namun sayangnya, pada opsi jawaban ini tidak ada 4/5. Oke, oleh karena itu kita harus mengubah angka 4/5 itu kira-kira dia cocok dengan bentuk yang mana. Oke, jadi 4/5 itu cocok dengan angka 80%. Kenapa? 4/5 itu adalah 0,8, yang dimana 80% itu adalah 80/100, yakni 0,8. Jadi jawabannya itu adalah alfa. Oke. Kemudian yang terakhir itu tentang tes kuantitatif, ada tes geometri. Jadi di sini teman-teman nanti akan disuruh mengerjakan soal terkait tentang geometri. Misalkan suatu sisi persegi memiliki nilai X. Apabila panjangnya dikalikan 2 kali, kemudian sisi yang satunya dijadikan 4 kali, maka berapakah luasnya? Gitu, kayak gitu ya, terkait tentang soal tipe geometri. Yang terakhir yakni tes penalaran. Oke, yakni mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi tes penalaran ini kita bagi menjadi 3. Ada logis, ada diagram, dan analitis. Nah, kita masuk pada bagian contoh soal yang tentang tes penalaran ini. Jadi misalkan ini kemampuan logis ya, jadi semua yang bekerja di perusahaan X itu memakai papan nama. Kemudian kalimat yang kedua itu Budi bekerja di perusahaan X. Jadi berdasarkan dua kalimat ini maka kita dapat simpulkan apa? Oke, berarti karena Budi bekerja di perusahaan X dan semua yang bekerja di perusahaan X itu memakai papan nama, berarti Budi mengenakan atau memakai papan nama. Oke. Kemudian contoh tes penalaran yang lain yakni dalam bentuk gambar atau diagram. Jadi di sini teman-teman diberikan suatu gambar yang memiliki pola yang sama antara baris ke kiri dan ke kanan serta atas dan ke bawah. Oke, jadi tipe bentuk ini kita kategorikan sebagai bentuk matriks. Oke. Jadi tujuan ini adalah teman-teman harus mencari kira-kira pola apa yang cocok dengan gambar ini sehingga menghasilkan analogi yang sama dengan gambar-gambar yang sebelumnya. Oke, misalkan kita lihat pada gambar ini, antara gambar 1 dan gambar 2 menjadi gambar yang ketiga. Oke, kita lihat bahwa hitam ketemu hitam menjadi putih. Oke, berarti apabila ada dua warna yang sama kemudian dipadukan,
dan berada pada posisi yang sama di sudut ya, maka dia akan berubah warna. Oleh karena itu kita mencoba untuk yang titik ini, yang putih ini. Apakah benar? Oke, kita lihat. Putih tengah ditambah putih tengah menjadi hitam tengah. Oh, ternyata benar ya. Berarti analoginya itu apabila ada dua buah gambar, oke, yang sama bentuknya dan sama warnanya, serta berada di posisi yang sama, maka pada gambar ketiganya itu maka dia akan mengalami perubahan warna. Oke. Tetapi apabila dia tidak memiliki teman kayak ini, putih, lingkaran putih di sini tidak ada, berarti dia hasilnya tidak ada. Maka dia baru memiliki makna apabila dia bertemu dengan gambar yang sejenis. Oke. Nah, sedangkan untuk pola yang gambar ini, bundar hitam, ini bulat tengah hitam tambah bulat tengah hitam di bawah, maka dia akan menjadi putih. Oke. Di sini bulat hitam, di sini tidak ada, maka di sini menjadi tidak ada. Oke. Nah, maka pola yang ini juga harus sesuai dengan pola dari atas ke bawah. Oke, kita lihat di sini. Putih tidak ada, maka tidak ada. Bulat hitam, dia menjadi bulat putih. Bulat putih, tidak ada bulat putih, maka di sini tidak ada bulat putih. Nah, di sini tidak ada satupun, di sini ada bulat hitam, maka di sini menjadi tidak ada. Oke, itu juga harus berlaku untuk masing-masing baris, oke? Dari kiri ke kanan juga polanya harus sama, dari kiri ke kanan juga polanya harus sama. Nah, berarti kita harus mencari kira-kira di sini gambar apa supaya sesuai dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Oke, itu merupakan contoh bentuk dari penalaran secara matriks. Selanjutnya itu ada yang analitis, jadi ini lebih menekankan kepada contoh kasus yang dimana kita menggunakan logika untuk menganalisis situasi yang ada. Misalkan, dalam satu pertandingan bola itu, grup pertama terdiri atas tim A sampai dengan D. Menang akan mendapatkan poin 3, seri 1, dan kalah itu 0. Nah, di sini ada kondisinya. Jika A menang 2 kali dan tak pernah kalah, B menang 2 kali dan sekali kalah, dan C kalah sekali dan tak pernah menang, dan D 1 kali kalah dan tidak pernah seri. Maka yang menempati urutan pertamanya itu siapa? Oke, berarti teman-teman sekalian itu harus mencari berapa poin-poin bagi masing-masing tim berdasarkan situasi yang diberikan. Misalkan A ini menang 2 kali, berarti karena poin menang itu nilainya 3, maka dia sudah mendapatkan poin 6. Oke, dan tidak pernah kalah. Karena dia tidak pernah kalah dan baru 2 kali bertanding, maka satu pertandingan lainnya itu pasti bernilai seri. Oleh karena itu dia memiliki poin 7. Oke. Nah, berdasarkan logika itu, teman-teman analisis lalu kalian susun untuk menjawab pertanyaannya. Maka yang menempati urutan pertama itu adalah tim yang mana. Oke. Nah, kalau begitu sekian sedikit informasi singkat terkait tentang tes skolastik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.